Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Rektor Unisnu Jepara, Bapak Dr. Kiai Haji Sa'dullah As-Sa'idi, MA. Yang kami hormati Bapak Kiai Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, beliau yang hari ini menjadi bintang tamu kita, salah satu idola nih, panutan kita semuanya, sangat produktif dan tekun dengan kerja-kerja intelektual yang hari ini akhirnya karyanya bisa kita bedah dan kita nikmati bersama. Yang kami hormati pula di sini ada narasumber kedua atau pembedah Bapak Kiai Dr. Abdul Wahab, MSI, dan juga semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada hari ini kami sebetulnya ingin tabarukan saja ya, ingin belajar. Kita niati, kita belajar, mendapatkan sanad ini secara langsung dari Pak Fakihuddin, Pak Kiai Fakihuddin. Biasanya orang memanggilnya Kang Fakih gitu ya, lebih akrab gitu. Tapi saya kok merasa kurang, kayaknya beliau nih keilmuannya sudah di atas kita semuanya gitu. Jadi Kiai Fakih, alhamdulillah sugeng rawuh di Unisnu Jepara. Yang selanjutnya juga kami ucapkan selamat atas berdirinya PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak, yang digawangi oleh Ibu Santri Andriani, MPD, yang hari ini adalah kegiatan perdananya, gitu, kegiatan publik perdana yang insya Allah dihadiri oleh 1.000 orang. Tadi saya lihat sudah 1.000 orang. Oke, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini mungkin kita santai saja ya, jangan terlalu serius gitu ya, karena siang-siang. Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gus moderator tadi, Gus Din, bahwa kemunculan buku ini merupakan satu karya yang kontekstual begitu ya, satu karya yang sesuai dengan momentumnya hari ini. Jadi kalau kita bicara bahasa kita itu ya judulnya saja sudah makjleb gitu ya, sudah menembus jantung banyak persoalan-persoalan hari ini yang menyebabkan perempuan itu terkungkung. Saya ingin melihat yang pertama konteks gitu ya. Pertama kita bicara soal konteks. Jadi buku ini sangat kontekstual karena hadir dalam situasi di mana sedang terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial yang luar biasa yang berpotensi mengubah cara pandang dalam melihat dunia dan berbagai persoalannya. Jadi kita bicara soal tantangan industrialisasi, tantangan teknologi, revolusi ilmu pengetahuan, meningkatnya kesadaran tentang martabat manusia ya, soal hak asasi manusia, bagaimana interaksi antar agama, kesetaraan gender dan lain sebagainya, yang itu semua membutuhkan perhatian semua orang. Jadi untuk memberikan panduan, jadi kalau ada karya hari ini berbicara tentang judulnya gitu ya, perempuan bukan fitnah, ini layak sebagai kita jadikan sebagai panduan bagi pemeluk ya, pemeluk Islam khususnya khususnya dalam konteks Indonesia. Kemudian di tengah situasi makro gitu ya, makro Indonesia yang seperti itu, ditambah lagi dengan saya kemarin melihat mendengarkan satu hasil penelitian gitu ya, hasil penelitian dari rumah kita bahwa hari ini kita sedang berada dalam situasi di mana ada pandangan fundamentalis gitu ya, yang menganggap bahwa perempuan, jadi pandangan fundamentalis ini menganggap perempuan tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama, perempuan itu fitnah, perempuan adalah aurat gitu ya. Kemudian perempuan ini memiliki fitrah, yang fitrahnya itu adalah bahasa orang Jepara itu macak, manak, masak begitu ya. Jadi fitrah, jadi ada aurat, perempuan adalah aurat, perempuan itu fitnah, perempuan adalah fitrahnya itu ada di rumah. Nah, hal-hal semacam itulah yang kemudian mengungkung perempuan untuk
menampilkan untuk menampilkan atau untuk mengasah potensinya. Nah, dalam situasi hari ini, kemudian saya melihat buku ini dapat dijadikan sebagai satu wacana tanding, gitu ya, istilahnya satu wacana tanding atau counter wacana untuk menangkis, ya, menangkis berbagai pandangan fundamentalis mengenai potret perempuan itu. Bahkan kemarin dalam penelitian Rumah Kitab, ternyata fundamentalisme itu bekerja sedemikian rupa, masuk ke dalam otak dan pikiran perempuan, dan dampaknya bagi perempuan ini luar biasa. Jadi kekerasan, ya kemarin sempat diredefinisi bahwa kekerasan terhadap perempuan itu tidak hanya kekerasan fisik, tetapi ada kekerasan non fisik, pematian jiwa, pematian pikiran, pematian intelektual, pematian kebebasan dan kemandirian perempuan atas nama fitnah, atas nama aurat, atas nama perempuan fitrahnya adalah di rumah. Nah, itu kemarin penelitian dari Rumah Kitab, penelitian etnografi feminis gitu ya. Saya juga menyimak, dan posisi metode mubadalah ini saya sangat optimis dalam jangka panjang. Ini diharapkan dapat ikut serta dalam membangun resiliensi perempuan atas fundamentalisme yang hari ini bekerja. Ketahanan perempuan saya kira akan meningkat jika mau mempelajari, jika mau mengkaji. Salah satunya ini metode mubadalah ini, gitu ya. Jadi saya kira bicara soal relevansi dan konteks ini sangat hari ini sangat kontekstual. Kemudian yang kedua, pendekatan mubadalah ini juga saya kira dapat menjadi counter, ya, counter wacana atau wacana tanding bagi maraknya pendekatan tekstualis gitu. Pendekatan yang terlalu menekankan pada aspek linguistik atau bahasa, dan juga disampaikan di bukunya Kiai Fakih ini bahwa pendekatan hadis selama ini masih berat ya, atau masih dominan pada aspek-aspek kritik terhadap sanad, takhrij gitu ya. Kemudian dan masih sangat minim pendekatan bagaimana cara membaca ulang hadis-hadis yang dianggap masih mendiskreditkan perempuan itu. Nah, jadi bicara soal tujuan, jadi saya kira pendekatan mubadalah dan juga buku ini nanti akan menawarkan pembacaan hadis yang lebih aktual, gitu, lebih fresh, lebih segar dan juga meaningful. Saya nggak menyangka misalnya fitnah itu kok bisa diartikan sebagai pesona begitu ya. Fitnah juga bisa diartikan bagi ujian. Jadi pesona ya bisa fitnah ini bersifat resiprokal. Tidak hanya perempuan yang bisa menjadi fitnah, laki-laki juga bisa menjadi fitnah. Sama juga dengan aurat gitu. Jadi menurut saya makna yang dihasilkan dari pendekatan ini segar dan juga meaningful. Kemudian yang selanjutnya lagi, ini masih bicara soal konteks, tujuan, dan relevansi. Jadi berbicara soal relevansi, betul tadi yang dikatakan oleh moderator, bahwa hari ini ada stigmatisasi yang kuat di masyarakat, karena saya juga keliling ya ke beberapa desa, hampir kepala desa itu menyatakan bahwa wah hari ini adalah dampak industri, dampak pabrik ini membuat banyak perempuan-perempuan yang wani karo wong lanang gitu ya, yang berani sama laki-laki. Kemudian sedikit-sedikit mengadu karena KDRT gitu. Kemudian permohonan untuk perceraian juga meningkat, dan hampir seluruh yang mengatakan itu menimpakan kesalahan itu kepada perempuan yang bekerja. Nah, saya lihat ini adalah tantangan ke depan. Tantangan ke depan bagaimana ya kita bisa belajar bersama dengan masyarakat bahwa tidak oversimplification istilahnya ya, bahasanya Aminah Wadud itu, tidak terlalu menyederhanakan persoalan bahwa ini adalah salah perempuan ketika terjadi perceraian, banyak perceraian di mana-mana. Kita kalau dalam perspektif mubadalah ini kita bisa melihat ya, salah satu yang disampaikan oleh Kiai Fakih misalnya
kita harus melihat bagaimana prinsip-prinsip tematik gitu ya dalam perkawinan, nilai-nilai relasi rumah tangga. Bagaimana nilai-nilai, ada 5 nilai pilar rumah tangga yang harus dilihat. Nah, jadi kebanyakan orang itu nggak melihat ke sana. Mereka hanya melihat perempuan bekerja, mereka meninggalkan anak, dan sampai rumah ketika sudah punya penghasilan, nah, dia mudah untuk mengajukan cerai. Nah, mestinya ini juga harus dikaji lagi, ya dikaji lagi. Jadi bagaimana 5 pilar rumah tangga itu bisa betul-betul dipahamkan, didengungkan, disosialisasikan, didakwahkan kepada masyarakat. Bicara soal nilai mitsaqun ghalidho, nilai tasyawur, kemudian ada nilai antarodin, ya nilai keberpasangan gitu, dan seterusnya itu. Jadi apakah sudah terjadi relasi yang adil di dalam rumah tangga sebelum kita menyalahkan perempuan sebagai penyebab perceraian gitu. Nah, ini banyak kemarin beredar di WA, wah saiki perempuan-perempuan Jepara ini berani gitu ya. Berani. Perempuan Jepara itu kendel-kendel atau pemberani-pemberani dalam hal mengajukan cerai. Nah, itu saya kira. Kemudian jadi ini harus baca buku ini orang Jepara ini, betul ini. Siapa tahu buku ini nanti bisa mengubah pandangan ya. Jadi nggak jadi cerai gitu. Semuanya laki-laki dan perempuan. Kemudian oke, itu dari aspek konteks, kemudian relevansi. Nah, yang selanjutnya ini bicara soal penyajian ya, ngomong penyajian bahasa. Ini kami sarankan ya, kami juga mempromot, terima kasih kepada Afkaruna. Saya sangat suka sekali buku-buku Afkaruna, ini bahasanya ringan, kemudian tampilannya juga menarik ya, keren, enak dibawa kemana-mana gitu. Semoga bisa kerjasama lagi di edisi-edisi selanjutnya. Nah, penyajian bahasanya juga renyah gitu ya, mudah dicerna. Segmen pembahasannya tematik, asik ini. Buku ini jadi betul-betul membicarakan mengenai persoalan-persoalan yang selama ini undercover ya, hanya disimpan perempuan di dalam hati dan di dalam pikiran. Masa perempuan di mana-mana majelis taklim itu setiap RT RW satu desa itu majelis taklimnya bisa puluhan. Tetapi kenapa pada saat yang sama hadis mengatakan penduduk neraka terbesar adalah perempuan. Nah, ini logikanya di mana ya? Itu bisa ditemukan di dalam pendekatan mubadalah dalam buku ini, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kemudian soal penyajian ini Pak Fakih ini, Kiai Fakih sangat piawai ya, membumikan, bagaimana melendingkan, membumikan isu-isu sensitif dalam kehidupan keberagamaan kita dan juga sosial kita terkait dengan perempuan dan relasi laki-laki dan perempuan. Dan tadi saya katakan ini seperti menembak pada jantung persoalan yang tepat. Jadi menjawab kebingungan, pertanyaan-pertanyaan, hayrat muslimah ini fi ma yata'allaqu binafsiha gitu ya, semua yang terkait dengan dirinya, proses penciptaannya, apakah betul perempuan pembawa sial, apakah betul perempuan itu tadi ya fitnah, betulkah perempuan besok yang akan masuk neraka. Itu kalau dalam bukunya Pak Fakih ada guyonannya itu, yaitu yang kalau perempuan dalam bukunya ada ya, jadi kalau perempuan banyak di neraka itu sebetulnya yang dilihat baru permukaannya ya Kiai, karena di bawahnya itu ternyata banyak laki-laki. Jadi banyak laki-laki yang justru banyak yang menempati di neraka-neraka yang paling bawah gitu, karena neraka ini suka sama orang-orang yang tidak berbuat adil, ya pemimpin-pemimpin yang zalim dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya lagi untuk pendekatan mubadalah saya kembali lagi sangat mudah dicerna insya Allah untuk mahasiswa, untuk masyarakat umum, karena visinya jelas gitu ya, visinya rahmatan lil alamin. Kemudian misinya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi misi Islam ini kan memperbaiki, menyempurnakan akhlak yang mulia. Fondasinya saja tauhid gitu ya. Fondasi mubadalah ini tauhid yang memiliki 3 prinsip utama gitu. Prinsip yang pertama ini adalah cara pandangnya harus bermartabat. Laki-laki dan perempuan ini bermartabat.
Kemudian yang kedua, cara pandang bermartabat, perilakunya adil, tindakannya maslahat gitu kan. Sangat simpel. Bermartabat secara pandangan, berperilaku adil dan maslahat, baik di ranah domestik ataupun publik gitu. Nah, pada bagian ini apa namanya premis-premis yang diajukan itu juga sangat sangat menurut saya sangat easy listening, begitu mudah dipahami. Jadi bagaimana Islam ini sebetulnya adalah hadir untuk laki-laki dan perempuan. Karena Islam itu untuk laki-laki dan perempuan, maka ayat-ayat atau hadis-hadis yang ditujukan kepada salah satunya itu juga menyasar kepada jenis kelamin yang lain. Gitu. Jadi teksnya itu juga harus menyasar keduanya. Tidak ada berat sebelah gitu. Kemudian prinsip relasinya ini tadi harus ada kerjasama dan kesalingan. Itu premis yang dibangun. Karena Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, maka prinsip relasinya harus reciprocity, reciprocal, kerjasama, ta'awun, dan kesalingan. Saling menghormati, saling mencintai, saling melayani begitu. Yang ketiga premisnya adalah teks-teks Islam ini terbuka untuk dimaknai ulang. Jadi mengandaikan bahwa proses kreatif, proses ijtihad itu masih dibuka. Nah, di sini sasaran akhirnya adalah bagaimana menemukan mutiara dan intisari hadis, intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi sangat keren ya. Jadi proposisi yang dibangun itu sangat runtut. Nah, ini mengingatkan kita juga pada pendekatan-pendekatan yang lain. Misalnya kalau di dunia tafsir itu ada misalnya makna kumbangsa, Pak Sahiron misalnya ya. Bagaimana memahami ayat itu tidak hanya sebatas linguistik, tetapi juga makna dan signifikansi apa yang terkandung di dalam ayat itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini hampir terakhir, saya juga menyukai, saya juga senang sekali melihat misalnya setelah itu ya, setelah dipaparkan secara metodologis, kemudian dipaparkan mengenai klasifikasi ya, ada klasifikasi teks Islam. Teks-teks Islam itu diklasifikasi dulu sebelum dilakukan analisis pembacaan. Ada 3 bahwa di dalam Islam itu ada ajaran nilai yang sifatnya fundamental. Ada yang ajaran-ajaran itu prinsip tematik atau qawaid, ada mabadi, ada qawaid, yang terakhir adalah ajaran implementatif atau operasional atau juz'iyat di sini. Nah, ini saya jadi teringat Kiai dengan salah satu gagasan namanya Abdullah Said ya. Ini Abdullah Said ini juga memiliki klasifikasi teks semacam ini, tetapi beliau khusus lebih menekankan kepada Al-Quran. Kalau Kiai Fakih ini nampaknya banyak bukan untuk Quran dan juga hadis ya. Nah, kalau Said ini lebih klasifikasi teksnya Said ini ayat-ayatnya Said ini lebih banyak digunakan untuk teks-teks ayat etika hukum gitu atau ayat ahkam. Nah, kalau Said ini mengklasifikasi menjadi 5, misalnya ada obligatori atau ajaran wajib, ada ajaran fundamental, ada ajaran protektif gitu ya, ada ajaran implementatif, dan yang terakhir ajaran instruktif. Jadi ada yang mirip-mirip gitu ya. Di fundamental ini ya, ada implementatifnya ini sama. Tapi jauh lebih rumit, kompleks ya, karena mungkin ini soal ayat etika hukum. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan 4 langkah kerja mubadalah. Nah, mungkin saya juga ingin menyampaikan kepada Kiai, di beberapa bagian saya menemukan Kiai menuliskan 4 langkah, tapi nanti di tempat lain ada 3 langkah. Nah, itu mungkin nanti bisa dipastikan ini sebetulnya 4 apa 3 langkah gitu. Ada 4, ada 3 gitu Kiai. Nah, itu kemudian ada 4 langkah kerja mubadalah, sudah nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian kalau waktunya udah habis, Gus Moderator. Sudah habis? 5 menit lagi, Bu. Oh, oke, 5 menit ya. Saya bicara substansi sekarang. Jadi tadi secara metodologis, kemudian secara substantif pesannya ini juga keren. Jadi beliau juga menyampaikan di sini bahwa prasyarat
kita bicara mubadalah ini kita harus paham keadilan hakiki gitu ya, keadilan hakiki perempuan, keadilan hakiki. Nah, di situ secara pesan ini jelas bahwa inti yang saya tangkap ya, mungkin nanti yang lain bisa memiliki horizon yang berbeda. Substansi pesannya pertama meneguhkan kemanusiaan perempuan. Jadi manusia ini perempuan loh, sejajar. Bukan separuh manusia gitu, tapi perempuan yang utuh, sejajar dengan laki-laki. Yang kedua, laki-laki dan perempuan ini memiliki fungsi biologis yang berbeda. Ya, tapi tetap harus dipandang equal, setara, sebagai sama-sama hamba Allah, sama-sama khalifatullah fil ardi, sama-sama subjek aktif, ya, makhluk spiritual dan juga makhluk intelektual. Wah, luar biasa sekali. Jadi perempuan memiliki semua fungsi yang dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini dalam tanda kurung laki-laki gitu. Kemudian jenis kelamin ini bukan faktor yang mempengaruhi kualitas kemanusiaan perempuan. Jadi kalau dikatakan hadis bahwa perempuan itu kurang akal, perempuan itu kurang agamanya, nah, itu diulas secara menarik dengan pendekatan mubadalah ini. Jadi bukan persoalan perempuannya, bukan persoalan laki-lakinya, gitu ya, tetapi sifat-sifat perilaku-perilaku yang bisa membawa laki-laki dan perempuan itu masuk ke neraka. Dan konteks hadis itu juga sudah dijelaskan oleh Kiai Fakih. Jadi konteks hadisnya dijelaskan, ditambah dengan hadis pembanding, ya hadis-hadis lain, sehingga pemaknaan terhadap hadis itu sangat holistik, sangat utuh, holistik, integral, dan bisa dimahami maknanya dengan baik. Mungkin itu salah satu keunggulan bahasa Arab ya Kiai, karena bahasa Arab itu memang mengandung ta'addudul makna atau polisemi, gitu. Ada al-ishtirak al-lafziyah, ishtirak maknawiyah ya, sehingga satu makna bisa bermakna banyak. Kemudian mematri kesadaran pembaca. Jadi buku ini berkali-kali mengingatkan kita kesadaran pembaca tentang visi Islam itu rahmatan lil alamin loh. Kita cita-citanya ini Islam ini membawa rahmat. Jadi laki-laki dan perempuan ini juga harus saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Kemudian misinya menyempurnakan akhlak, itu yang berkali-kali ditekankan. Kemudian pesannya tadi ya sudah saya sampaikan, membaca hadis, memaknai hadis tidak parsial, tapi tematik, komprehensif, utuh, holistik, dan lebih setara. Yang terakhir, saya sebetulnya ingin membicarakan soal posisi pemikiran, Kiai. Tapi waktunya udah habis ya. Posisi pemikiran mubadalah dalam konteks feminisme Islam. Nah, ini menarik ini karena saya saya lihat dari beberapa peta, misalnya salah satunya ya dari strategi teologi feminis misalnya yang disampaikan oleh Aisyah Hidayatullah, bicara soal pendekatan mubadalah ini dalam kacamata Hidayatullah ini masuk dalam, kan ada 6 strategi feminis ya, strategi teologinya. Nah, ini masuk dalam kategori kontekstualisasi historis teks-teks ilahi dan profetik. Kemudian juga masuk dalam interpretasi teks dalam menerangkan pengalaman hidup perempuan. Terus ada pemulihan kisah-kisah tokoh perempuan penting dalam sejarah agama yang awal. Ini ada di dalam pendekatan ini. Kemudian dalam petanya Caroline Osick ya, ini dia menulis tentang The Feminist and the Bible, Hermeneutical Alternatives. Ini dia menulis peta pemikiran feminisme Islam. Ini Pak Kiai Fakih ini masuk ke dalam ini ya bisa dibantah juga, tetapi ya saya kan membacanya gitu ya, masuk dalam kelompok loyalis revisionis gitu ya, karena menitik beratkan fokus perhatiannya pada kritik teks ya hadis yang dinilai mendiskriminasi perempuan dan kemudian melakukan reinterpretasi ulang. Nah, ini keren dan mungkin terakhir tantangan. Nah, masa positif semua ya. Tantangannya nih Kiai. Jadi
peluangnya luar biasa, membangun kesadaran individu sosial tentang keadilan hakiki, bagaimana caranya mengubah stigmatisasi perempuan, dan kita dikasih tahu nih cara mulainya, ya, cara mulainya titik. Starting pointnya kita ya dari baca-baca hadis ini, menghidupkan hadis sebagai sumber nilai. Nah ini mulainya dari sana dulu. Nah kemudian tantangannya bagaimana pendekatan ini bisa diterima dalam proses pengambilan hukum di level mikro maupun makro. Istilahnya mujma' alaih gitu ya. Ini keren sekali kalau pendekatan ini ya bisa masuk di forum-forum bahsul masail ya ini sehingga bisa menghasilkan fatwa-fatwa yang lebih membebaskan. Saya kira itu dulu. Terima kasih matur nuwun. Luar biasa, semoga kita bisa meneladani dan bisa mempraktikkan, meneladani Kiai dalam hal produktivitasnya, ketekunannya selama puluhan tahun ya, dan juga bisa meresapi hadis-hadis yang disampaikan dan pendekatannya ini terutama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.